Hai Sobat Survei, Alfat di sini dan dengan senang hati saya memberikan kabar kepada kalian para surveyor bahwa High Target sekarang udah resmi mengeluarkan GNSS tipe terbarunya, yaitu V500. Dan kali ini karena alatnya udah ada di samping, langsung aja kita mau unboxing sama reviewnya. Oke, jadi sebelum kita mengenal lebih jauh tentang V500 ini, coba kita lihat dulu ya mulai dari boxnya. Oke, dari boxnya seperti biasa High Target pakai box warna abu-abu dengan hardcase yang cukup kuat dan kecil, jadi simple kalau mau dibawa kemana-mana. Dan kalian buat surveyor yang pakai GNSS High Target pasti udah ngeh ya kalau di setiap package-nya itu ada tulisan di depan sini. Nah, tulisannya itu ada GNSS Rover atau GNSS Base. Nah, kalau V500 ini pasti semua tulisannya GNSS Rover. Kenapa? Karena V500 ini sama kayak V200 yang dimana dia itu dikhususkan sebagai rover. Oke, tanpa berlama-lama lagi, ayo kita buka aja dan kita lihat gimana sih bentuknya dari V500 dan kelengkapannya apa aja sih yang ada di dalam box ini. Oke, kalau kita bandingin dengan tipe High Target yang lainnya, kayaknya V500 ini jauh lebih simpel dari complete width-nya juga. Dan coba kita lihat gimana sih desain dari V500 ini. Dan ini dia High Target V500. Kalau dilihat secara visual, High Target masih tetap konsisten menggunakan warna kuning, terus ada warna putih buat di atas, sama ada warna abu-abu di karet tengahnya ini. Nah, untuk interface-nya, V500 ini seperti tipe yang lainnya, dia punya 3 indikator dan 1 tombol. Tombolnya berfungsi untuk tombol power, dan indikatornya di sini ada indikator satelit, kemudian indikator power, sama indikator transmit radionya. Terus yang paling terbaru dari V500 ini, dia sudah punya kamera di belakangnya. Nah, kamera ini bisa dipakai untuk melakukan live stakeout dengan presisi tingkat tinggi. Nah, habis itu coba kita lihat apa aja sih kelengkapan yang ada di dalam boxnya V500. Seperti biasa, karena ini adalah rover, jadi dia dilengkapi dengan bracket buat dipasang di pull stick. Kemudian di sini ada plat sama ada beberapa dokumen kayak warranty card-nya gitu. Terus di sebelah sini ada 2 kabel data. Terus yang di sini ada adapter buat chargernya. Ada SIM card ejector juga buat masukin SIM card ke dalam controllernya. Sama tentunya ada antena radio. Antena internal radio. Nah, selain itu yang terbaru lagi dari High Target V500 ini adalah controllernya. Jadi controller dari V500 ini menggunakan iHand 55 dengan desain yang terbaru. iHand 55 yang terbaru ini desainnya lebih compact. Terus kalau kalian perhatiin di bawah sini, dia keyboardnya udah QWERTY, sama dia juga dilengkapi kayak semacam trigger key gitu buat ngambil titik di sebelah kanan samping. Nah, kurang lebih itu tadi kelengkapan dari GNSS High Target V500 ini. Kalau kita lihat sih kurang lebih mirip ya sama High Target yang V200, karena memang sebenarnya V500 ini adalah kakaknya dari V200. Nah, terus gimana sih spesifikasi dari V500 ini? Ayo kita bahas lebih detail lagi. Nah, seperti tadi yang sempat udah di-mention, kalau V500 ini adalah kakaknya dari V200. Jadi ada beberapa kelebihan-kelebihan dari V200 yang masih dipertahankan di V500 ini. Beberapa di antaranya adalah dari dimensi. V500 ini dia dimensinya relatif kecil, kemudian dia beratnya juga tidak terlalu berat, cuman 0,7 kg. Jadi pas banget kalau dijadiin rover, nyaman banget dibawa kemana-mana, dibawa ke site karena dia portable dan ringan. Selain itu, ketelitiannya juga nggak main-main karena High Target V500 ini bisa memberikan akurasi hingga satuan milimeter. Bukan cuma di statik, tapi juga di RTK-nya. Sama dengan V200, baterai dari V500 ini udah baterai tanam dengan kapasitas 6800 mAh yang bisa bertahan sampai 24 jam.
Tapi kalau misalkan kalian lagi survei dan tiba-tiba kehabisan baterai, jangan khawatir. Karena port yang ada di sini udah port Type-C, jadi kalian bisa langsung charge pakai power bank sambil kalian ngukur di lapangan. Nah, satu fitur lagi yang dipertahankan di V500 ini, dia adalah tilt survey-nya, di mana dia pakai sensor IMU yang bisa melakukan tilt survey hingga 60 derajat. Ketelitian dari tilt survey-nya juga bisa sampai 2,5 cm. Nah, kalau tadi kita udah ngebahas fitur-fitur apa aja yang dipertahankan di V500 ini, sekarang kita mau bahas kelebihan apa aja sih yang ada di V500 ini dibandingkan dengan tipe-tipe sebelumnya. Yang pertama, tadi di awal banget kita udah mention kalau V500 ini dia punya kamera di belakang, di sebelah sini. Nah, kamera beresolusi tinggi ini bisa banget kalian gunakan untuk melakukan stakeout AR atau augmented reality. Kalau kalian pengguna HiTarget pasti udah familiar kalau sebelumnya HiTarget itu bisa melakukan stakeout AR menggunakan controllernya. Prinsip dasar dari stakeout AR di V500 ini sebenarnya mirip dengan tipe-tipe sebelumnya. Pertama, kita memanfaatkan tampilan dari kamera controller untuk memberikan arahan di mana sih titik yang akan kita stakeout. Nah, ketika sudah semakin dekat dengan titik yang akan di stakeout, maka tampilan akan berubah menjadi tampilan dari kamera yang ada di V500 ini. Jadi di situ perbedaan ketika kita melakukan stakeout AR dengan menggunakan V500. Karena ada kamera di belakang sini, jadi kita bisa melakukan live stakeout dengan tingkat presisi yang tinggi. Kelebihan V500 dibandingkan tipe sebelum-sebelumnya adalah channelnya yang sangat di-upgrade. Sekarang channel dari V500 ini sudah 1408. Karena channelnya semakin banyak, jadi penangkapan sinyal satelitnya juga semakin bagus. Ini ngaruh banget pada durasi fix pertama kali yang kita dapatkan ketika melakukan pengukuran RTK. Selain itu, sensor IMU yang ada di V500 juga udah di-upgrade. Ngaruhnya di mana? Ini berpengaruh banget ketika kita melakukan inisiasi saat melakukan tilt survey. Biasanya kita perlu mendapatkan solusi fix terlebih dahulu untuk melakukan inisiasi. Nah, kalau kita pakai V500, belum sampai fix, kita bisa langsung melakukan inisiasi untuk tilt survey. Nah, yang terakhir, V500 ini dia dilengkapi dengan IP68, di mana dia udah dustproof and waterproof. Bahkan dia bisa bertahan sampai 30 menit ketika terendam air sedalam 1,5 meter. Selain itu, V500 ini punya storage yang lebih besar juga. V500 ini dilengkapi dengan storage sebesar 16 GB. Nah, jadi kesimpulannya V500 ini cocok banget kalian gunakan untuk sebagai rover. Karena V500 ini dilengkapi dengan berbagai macam fitur yang sangat mempermudah kegiatan survei kalian. Seperti advance IMU yang bisa kalian manfaatkan untuk melakukan tilt survey. Kemudian desainnya ringan dan portable, jadi cocok banget buat rover. Dan yang paling penting, V500 ini memiliki kamera resolusi tinggi yang bisa banget kalian manfaatkan untuk meningkatkan presisi dan akurasi ketika kalian melakukan stakeout. Nah, jadi segitu aja pembahasan kita tentang HiTarget V500 ini. Kalau kalian penasaran, boleh banget kalian cobain dan langsung beli aja. Kalian bisa kepoin kita di Instagram karena kita upload banyak video tutorial di sana, atau kunjungi website kita di hitargetindonesia.net.